Ada apa bro? Kebanyakan menggulir medsos, kurang aktivitas, pola makan buruk, kurang tidur? Itu semua dan banyak hal lain bisa bikin kamu merasa seperti enggak menggunakan potensimu sepenuhnya. Ya, pikiranmu berubah jadi bubur. Bagusnya, kamu bisa kembali jadi dirimu yang lama dan menajamkan pikiranmu dengan teknik-teknik simpel ini. Pertama, bangun kosakatamu. Ini bikin kamu kedengaran lebih cerdas pas ngomong sama teman-temanmu. Dan ini juga bagus untuk menstimulasi otakmu. Sebagian area otak akan teraktivasi ketika kamu menantang dengan pelajaran dan tugas kosakata singkat, terutama area yang bertanggung jawab atas proses audio dan visual. Bawa buku catatan kecil agar bisa mencatat kata baru tiap kali kamu membaca, nonton video, atau setelah percakapan dengan seseorang. Lihat definisinya dan pakai 5 kali di hari berikutnya. Senam zumba, salsa, tarian jazz, hip hop, bachata, berjogetlah sepenuh hati sesering mungkin. Mendaftarlah di kelas tari atau tonton video online dengan gerakan tari yang kamu pikir keren saat dilakukan orang lain. Saat mempelajari gerakan baru, kamu memacu keterampilan menghafal dan kecepatan proses. Selain itu, kamu bisa bersenang-senang. Naik kuda, membaca cepat, perbaikan mobil dasar, berkebun, dan fotografi. Belajar hal baru bisa menantang otakmu. Gimana dengan bahasa baru? Penelitian menunjukkan orang yang multibahasa punya level kreativitas lebih tinggi dan keterampilan visual spasial lebih baik. Jika fasih dalam lebih dari satu bahasa, kamu juga mudah beralih antar pekerjaan. Ada kursus dan aplikasi gratis yang butuh 10-15 menit dari waktumu dalam sehari yang bisa bantu kamu menguasai hampir apa saja. Ketika kamu melakukannya, koneksi dalam otakmu jadi lebih kuat dan tiap sel otak lebih pandai berkomunikasi. Ini juga memacu fungsi ingatan. Begitu sudah belajar sesuatu, tingkatkan ke level berikut. Lalu, coba apa kamu bisa mengajarkan keterampilan itu kepada anggota keluarga atau teman lain. Itu cara berlatih yang sangat keren. Selain itu, mereka juga bisa mengajarkan sesuatu yang baru. Drum, gitar, piano. Belajar memainkan alat musik adalah pemacu otak sempurna lain untuk kelompok umur manapun. Mendengarkan musik juga membantu di sini. Ketika kamu butuh solusi inovatif, gunakan nada gembira yang enak untuk menghasilkannya dan bantu otakmu memberikan ide-ide kreatif. Ada teknik kreatif yang bisa bantu kamu mengingat daftar dan informasi, yang disebut jembatan keledai. Coba yang satu ini. Mama Venus beli motor Jupiter 1 untuk nenek peot. Apa kamu kenal ini? Dengan kata-kata ini, kamu bisa dengan mudah mengingat planet-planet dalam tata surya saat Pluto masih dianggap planet. Tiap kata dimulai dengan huruf yang sama, dengan huruf pertama planet terkait. Bersenang-senanglah dengan menyusun puzzle 1000 keping berbentuk gambar hewan atau gedung Empire State. Puzzle adalah cara yang sangat cocok untuk bersantai dan meluruskan otakmu. Coba gunakan semua indramu dalam hidup sehari-hari. Kunjungi pasar petani, melancong, berkebun, memanggang seloyang cookies, mencatat jalannya rapat, pergi ke restoran baru. Apapun yang kamu lakukan fokus pada penyentuh, merasakan, membau, mendengar, dan melihat benda-benda di saat yang sama. Makin banyak indera yang kamu gunakan saat mengalami sesuatu, meskipun itu kamu kerjakan tiap hari, makin banyak kekuatan otak yang akan terlibat untuk menyimpan ingatan itu. Jangan terjebak rutinitas saat melakukan pekerjaan sehari-hari. Ingatkan diri sendiri untuk mengambil rute baru dan cara-cara baru untuk melakukan hal-hal biasa. Kita nggak ingat ada berapa piring di lemari dapurmu atau berapa langkah yang kamu ambil saat turun ke lantai bawah karena kita lakukan kebanyakan pekerjaan sehari-hari secara otomatis. Jadi, mandilah, pergilah dari satu kamar ke kamar lain atau lakukan hal-hal biasa lainnya dengan mata tertutup. Sentuh hal-hal di sekitarmu sebab hal itu mengirim sinyal ke otak tentang benda-benda di sekitarmu. Kamu bisa mengacak jadwal harianmu agar lebih sadar akan rutinitasmu. Lakukan hal-hal baru di pagi hari, ambil rute jogging baru, berpakaian sebelum sarapan dan bukan sesudahnya. Tonton satu episode sitkom favoritmu, alih-alih berita pagi. Cobalah rute baru saat kamu keluar ke tempat kerja atau dari titik A ke titik B. Jangan pakai aplikasi peta apapun. Biarkan otakmu membentuk rute itu untukmu. Uji dirimu dan gambar peta tempat tinggalmu berdasar ingatanmu. Kamu mungkin merasa bisa menebak jalan-jalannya dan bergerak di lingkunganmu meskipun matamu tertutup. Tapi tantang otakmu dan ingat sebanyak mungkin detail. Penanda lokal, swalayan, jalan-jalan besar, taman, bahkan bangku-bangku, jangan ada yang tertinggal.
Begitu selesai, bandingkan gambarmu dengan peta yang sebenarnya. Kalau ini terlalu mudah, coba gambar peta Eropa atau Amerika Serikat di mana kamu menandai semua negara bagian atau negaranya. Tingkatkan terus kesulitannya sampai kamu temukan hal yang cukup menarik bagimu. Fokuslah pada orang yang kamu ajak berkomunikasi. Nikmati percakapan tanpa meraih ponsel atau menggulir medsosmu. Saat kamu terlibat dalam percakapan menarik, kamu merangsang otakmu untuk berlatih berpikir cepat dan belajar hal-hal baru. Lakukan aktivitas offline, bersosialisasilah dan berkumpul dengan orang-orang yang kamu sayang sesering mungkin. Coba perhatikan semua detail. Apa warna pakaian mereka? Bentuk kacamata itu benar-benar keren. Apa temanmu baru potong rambut? Semua ini membantumu mencatat di otakmu dan berlatih hadir serta mengamati lingkunganmu. Inilah latihan keren yang akan memacu aktivitas otakmu. Coba gunakan tanganmu yang non-dominan. Jika tangan dominanmu kanan, gunakan tangan kirimu untuk bersih-bersih, memungut benda atau saat kamu menulis sesuatu. Mungkin sulit, tapi latihan otak yang paling efektif tidak selalu mudah. Beri kesempatan otakmu beristirahat. Melatih dan menajamkan otak memang keren, tapi kamu tidak bisa selalu melakukannya dan mengamati apapun yang terjadi di sekitarmu. Misalnya, meditasi adalah cara hebat untuk menenangkan tubuh, mengurangi stres, dan melambatkan napasmu. 5, 10, 15 menit, pilih berapa lama kamu bisa melakukan meditasi. Cari teknik yang cocok untuk menenangkanmu dan lakukan tiap hari. Asup otakmu dengan makanan yang bisa memberikan lemak, vitamin, dan nutrisi yang dibutuhkan otak. Kacang kenari, blueberry, telur, minyak kelapa, alpukat, semuanya menjadikan otakmu lebih kuat dan siap menghadapi tantangan harian. Bereksperimenlah dengan makanan baru. Jangan selalu memesan menu yang sama tiap kali kamu makan di luar. Ketika kamu mencoba sesuatu yang baru, otakmu sadar itu makanan lain dan mengirim sinyal kepada hidung untuk mengaktifasi reseptornya. Bau yang belum kamu cium sebelumnya akan memberi otakmu rasa dan sensasi yang sama sekali baru. Bukan cuma restoran, perbarui juga menumu di rumah dengan bahan-bahan dan resep baru. Ulangi hal-hal yang ingin kamu ingat. Saat bertemu seseorang, kamu jabat tangannya, mengenalkan dirimu, dan menanyakan namanya. Lalu, kamu lupa yang dia katakan. Bahkan sebelum kamu berhasil bilang, "Senang bertemu kamu." Manusia secara alami pandai mengenali wajah. Karena itu adalah seperangkat informasi yang diproses otak dengan cepat. Nama enggak memberitahukan banyak hal tentang seseorang. Jadi, tanpa konteks, mengingatnya menjadi lebih sulit bagi kita. Kebanyakan orang enggak begitu peduli untuk mengingat nama seseorang saat bertemu dengannya, terutama kalau ada banyak orang. Banyak dari kita bahkan enggak mendengarkan, ya kan? Jika kamu ingin mengubah itu, katakan nama orang itu dengan keras setelah mendengarnya. Ulang semua hal yang baru kamu pikir, baca atau dengar dengan keras. Ini akan menguatkan ingatanmu. Baca keras-keras, kamu tak akan selalu berhasil. Teknologi dan pemakaian ponselmu tiap 5 menit menyebabkan sulit fokus pada sesuatu. Tapi, cobalah, karena ketika membaca keras, kamu memakai berbagai bagian dari otakmu secara bersamaan. Beri jarak waktu. Jangan ulang hal-hal yang benar-benar ingin kamu pelajari 100 kali dalam waktu sependek mungkin. Ulangi hal tersebut selama jangka waktu yang lebih lama, sekali tiap beberapa jam, tiap hari. Begitulah caramu menguasai informasi dan keterampilan kompleks. Cara apapun yang kamu gunakan untuk meningkatkan aktivitas otakmu nggak akan efektif jika kamu nggak merawat bagian tubuh lainnya. Ketika kamu berolahraga dan memperhatikan asupan makananmu, kamu akan merasa lebih sehat, segar, dan lebih siap belajar hal-hal baru. Dan kamu bisa melindungi otakmu dari hal-hal seperti penyusutan yang terjadi ketika kita menua. Hipokampus adalah pusat ingatan otak yang mengecil seiring tahun. Penelitian menunjukkan jika kamu berolahraga, terutama jika mencakup latihan aerobik seperti berjalan selama paling enggak 40 menit per minggu, hipokampusmu akan membesar kurang lebih 2%, bukannya menyusut. Olahraga memperbaiki aliran darah ke otak, mengangkut oksigen dan nutrisi. Pergilah jalan kaki atau berlatih di gym. Bersepeda, berenang, lakukan latihan kardio, latihan beban, menari, panjat dinding seperti Spider-Man. Apapun yang kamu pilih, jaga agar tubuhmu tetap aktif dan otakmu pasti akan berterima kasih kepadamu.